penulis buku, seorang pendidik sekaligus wakil rektor di Institut Teknologi Tangerang. Banyak ya jabatannya Pak ya. Pagi Bosku. Pagi Pak. Pagi. Sehat Pak? Sehat. Sekarang berdirinya udah bagus sih. Oh iya, ini gara-gara Bapak Karena Bapak komen. Jadi Kita Parah pas sebelum mulai. bener dan udah bener belum? Iya, posisi standby. Oke, Pak. Berarti ini sesi sangat spesial. Sekali lagi kita ingin mengajak untuk seluruh para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, karena kita sesi talk show. Oke, langsung saja berikan pertanyaan di kolom chat, nanti akan dijawab langsung oleh Pak Ono di sini. Betul. Ini kalau boleh tahu nih, Ida nih topik apa nih kali ini yang akan kita bahas lagi nih? Masih seputar cyber security. Cyber security ya, ini merupakan keamanan cyber yang akan dibahas oleh Pak Ono. Tapi kalau keamanan hati gimana Pak? Aman nggak Pak? Aman. Ini layar saya nggak kekirim atau gimana ya? Kok berhenti di sana? Iya, freezing nih Pak. Freeze nih Pak, Bapak. Kok bisa ya? Agak nge-freeze Pak. Waduh, kenapa ya? Gak tahu Pak, dipukul-pukul dulu Pak mungkin Pak. Ya kalau di rumah kan biasanya kalau lagi nge-lag ditepok-tepok dulu kan. Ya, lagi bingung saya kenapa bisa gitu, ya udah. Tapi suaranya jelas sih Pak di sini ya Pak. Oke. Nah, sekarang sudah oke. Baik, jadi sekali lagi Alhamdulillah. Kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang sudah bergabung tentunya di Digital Solution Week. Tapi sambil menunggu mungkin kita akan ajukan 3.600 pertanyaan ya Pak. Alhamdulillah. Stres gua. Sampai besok subuh ya Pak Ono. Iya, kata Pak Ono, semakin panjang durasi semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Besar rezeki buat lu pada juga. Baik Pak Ono, melanjuti yang kemarin nih ya mengenai cyber security. Mengenai banyaknya penipuan yang disebabkan oleh kebocoran data nih Pak Ono. Apa sih yang perlu disiapkan sebagai langkah awal di kondisi pandemi seperti sekarang ini? Karena kan sekarang semuanya serba digital ya. Iya. Gimana tuh Pak Ono? Kalau disederhanakan sih kira-kira gini sih. Think before posting. Jadi kita harus mikir dulu sebelum kita posting atau bereaksi. Jangan langsung apa-apa posting, apa-apa klik, apa-apa itu. Sebenarnya sesederhana itu sih. Soalnya mereka akan monitoring kita sih. Kalau kita sangat aktif banget, wah bonyok dah lo. Ini pertanyaan udah banyak loh ini. Ini pertanyaannya udah bejibun. Oh udah bejibun. Oke baik, kita sambil menunggu aja deh Pak ya. Tapi saya sepakat loh, think before posting. Kadang-kadang hal simpel kita kadang-kadang sesimpel biasanya suka naik pesawat ya Pak ya. Naik pesawat kadang-kadang suka ada yang posting tiket. Betul. Oh iya. Padahal dari iya kan? Bismillah, flight to Medan, flight to Pekanbaru. Padahal dari postingan tersebut aja sudah bisa ketahuan data kita juga ya Pak ya. Paling nggak nama. Udah gitu kan ditulis kemana-mana tuh nama tuh. Ke media sosial lah, perilaku kita lah, saudara kita siapa lah. Nanti di media sosial keluar lagi nomor telepon apa segala macam. Udah kena semua dah loh. Ngerendeng. Dan pas seperti Pak Ono yang sudah bilang banyak yang bergabung. Bagaimana kalau misalnya kita juga menjawab pertanyaan yang sudah masuk? Coba kita lihat dulu pertanyaan dari yang sudah mengajukan pertanyaan. Apa Pak Ono sendiri yang mau menjawab Pak? Silakan Pak, memilih Pak pertanyaannya Pak. Pertanyaannya seru juga nih ya. Iya loh. Orang. Tapi ini direct dia, nggak apa-apa ya? Semua lah. Ini pertanyaannya direct, nggak apa-apa ya? Ini pertanyaan direct nih. Oke, ini nggak apa-apa, mau saya bacain ya? Langsung bisa Pak. Nggak apa-apa ya, saya bacain ya. Pertanyaan direct. Pak, bagaimana mengatasi masalah software aplikasi bajakan? Aduh. Pak, mohon izin Pak. Ya. Pak Ono. Yes. Pak Ono, mohon izin. Oke. Itu nama dari perusahaannya dituliskan nggak Pak? Yang nanya, yang bertanya tersebut. Pak Theodorus mengatasi masalah software aplikasi bajakan. Jawaban paling sederhana gini sih, jangan ngebajak dulu. Kenal enggak Pak. Tapi soalnya kan banyak ya software yang free dan open source dan sebagainya ya. Pakai yang itu. Tapi kalau mau jujur sih, kalau kita sibuk dan sebagainya, memang lebih baik membeli yang ya kadang-kadang kita harus optimasi ya antara yang free dengan yang berbayar tapi servisnya bagus. Ya udah pilih aja yang itu. Kira-kira kayak gitu sih. Sesederhana itu. Kalau saya kebetulan dosen, kerjanya memang ngajarin orang bikin. Jadi saya akan punya kecenderungan untuk bikin sih sebenarnya. Cuman kalau udah ngelihat kayak gini tadi baca lagi, lihat videonya Kaspersky segala macam,
kayaknya kita perlu banget yang itu loh, bener asli. Sorry ini agak OOT. Oke, as simple as that. Ya. Jangan yang bajakan ya Pak. Ya. Cuman tadi di video Kaspersky itu bener-bener saya nggak bisa jawab. Jadi gini, Kaspersky kan ngomongin soal security tadi ya. Sorry gue ngebahas yang Kaspersky, soalnya keren banget tuh video asli. Bebas Pak. Nah, ya talk show bebas sama Pak Ono. Untuk Pak Ono. Alah. Nggak, tadi gini. Poin yang paling saya nggak bisa jawab di media sosial, di Twitter dan sebagainya adalah kalau ada orang nanya, Pak Ono, saya kena ransomware, terus saya harus ngapain? Saya nyerah langsung. Jadi Kaspersky tadi videonya eksplisit ngomong, dia ngasih solusi sih, baik itu dalam bentuk storage, backup, di cloud, dan sebagainya. Cuma dia juga ada tambahan satu lagi, kayaknya dia udah mainan machine learning. Jadi dia bisa mendeteksi serangan secara otomatis gitu. Nah itu keren banget tuh Kaspersky. Sorry gue jadi iklan, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, paling abis ini di DM Pak. Di DM sama lu. Bisa aja Pak. Kalau sama cewek nggak apa-apa juga. Pak, tadi ngomong-ngomong soal cloud. Sekarang kan perusahaan-perusahaan banyak yang beralih dan mengadopsi teknologi cloud nih Pak. Ya. Menurut Pak Ono, apakah dari sisi security-nya ini sudah cukup aman? Di cloud? Atau masih lumayan rentan atau gimana Pak? Kalau nggak semua provider cloud itu kasih solusi keamanan. Jadi kadang-kadang dia cuma ngasihnya ini PC komputer bisa Anda pakai, ini storage bisa Anda pakai, tapi dia nggak jamin keamanan. Jadi kadang-kadang kita harus menambahin aplikasi buat ngamanin sih. Bisa tadi ada endpoint apa tadi saya lupa namanya. Ada endpoint security ya. Ada juga satu lagi Kaspersky ya paling nggak minimal 2 itu. Nah itu kayaknya perlu kayak gitu-gituan sih ditambahin. Kalau enggak kita tewas sih gitu. Jadi nggak ada jaminan keamanan loh. Kalau saya cenderung ngelihatnya kayak gitu. Ini pertanyaan masih udah ada 14 nih gimana ya? Iya. Mau dibacain satu-satu apa gimana? Langsung, Pak. Baca cepet ya. Ini lagi Pak. Baca cepet. Dijawab Pak. Mungkin pertanyaan yang paling dari 14 tersebut yang paling sulit dan juga mungkin pertanyaan yang tidak common Pak. Oke, ini pertanyaannya sulit-sulit gampang. Tapi ini udah berat sih kategorinya. Dari Pak Yudi Prabowo, kalau pakai software hacking pakai software hacking ringan mana? OS Parrot sama OS Kali Linux. Oke, kalau pengalaman saya dan saya baca-baca di Twitter dan sebagainya, kayaknya Kali lebih enteng daripada Parrot. Jawaban singkatnya kayak gitu ya. Ini buat teman-teman yang lain, OS buat hacking adalah sistem operasi buat melakukan hacking. Gitu kira-kira. Dan itu free sih rata-rata. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Ini gue nggak apa-apa ya terus ya. Boleh Pak. Ya boleh, terus aja ya. Ini dari Pak Dedi Sugiarto. Aplikasi apa saja yang perlu kita sampaikan agar kita bisa mengetahui kalau posisi kita saya ulang lagi. Aplikasi apa saja yang perlu kita siapkan agar kita bisa mengetahui kalau posisi kita kalau posisi kita ya. Kalau posisi kita lagi dihack. Oke. Posisi ini posisi kata posisi saya bingung nih sebenarnya. Posisi apakah posisi koordinat GPS, apakah gadget yang kita pakai dihack, apakah sistem yang kita pakai dihack, kira-kira itu. Saya lagi bingung urusan posisi. Jadi saya berasumsi kata posisi di sini adalah peralatan sistem atau gadget kita lagi dihack, gitu ya. Kalau yang paling sederhana kira-kira gini cara ngelihatnya. Kalau peralatan gadget atau handphone atau sistem yang kita pakai ini berperilaku tidak normal, nah itu kita harus mulai curiga. Tidak normal, contoh, handphone kita lagi diem, nggak kita apa-apain, standby. Kenapa dia panas? Kenapa dia melakukan komunikasi? Nah, kayak gitu-gitu tuh. Itu kalau di handphone ya. Dan kalau ada hacker masuk, hacker akan nambahin. Jadi cara berpikirnya gini, kalau ada hacker masuk, hacker akan menambahkan aplikasi yang running di background.
learning di belakang layar, konsekuensinya dia akan jadi panas. Dan seringkali aplikasi tadi akan mengirim data lewat internet, konsekuensinya akan ada komunikasi lewat jaringan. Itu kalau di hack kayak gituan. Yang contoh yang lain lagi, dan saya seringkali dapetin yang ini adalah server yang kita pegang. Misalnya kita pegangnya server ya, sistem atau server. Kenapa tiba-tiba jadi lambat banget sih, lemot banget? Kenapa, apa yang terjadi? Nah, itu mulai tanda-tanda paling awalnya kira-kira kayak gitu sih. Jadi dia dia berperilaku tidak normal. Oke, saya lanjutkan lagi ya, mudah-mudahan agak kejawab buat Pak Dedi Sugiarto. Buat ini Bapak atau Ibu ya, Chana Septiari Welung. Oke. Welung. Antara Bapak atau Ibu. Soalnya kalau lihat namanya kayaknya Ibu nih. Tapi nggak tahu ya, udah itu nggak penting lah. Izin bertanya Pak Ono, saya mau tanya cara paling efisien dan paling cepat untuk melakukan edukasi terhadap orang awam. Jadi memang betul ada 3 jenis edukasi cyber security sih sebenarnya. Satu buat orang awam, satu buat admin jaringan, satu lagi buat pimpinan. Jadi pimpinan perlu diedukasi. Dan saya ngadepin masalah besar terutama di pimpinan. Karena pimpinan nganggap remeh cyber security ini. Seringkali solusinya adalah beli teknologi. Dan dia berpikir sistemnya aman karena beli teknologi. Oke, sekarang ke orang awam dulu. Cara paling efisien, paling nancep, paling jelek ke orang awam adalah ngasih lihat korban yang terjadi. Ngasih lihat efeknya kalau kita jadi korban serangan. Intinya kayak gitu sih, sesederhana itu. Dan Anda bisa ngelihat di kemarin waktu saya ceritakan, saya lebih banyak ngasih lihat ini ya, efek. Karena teknik yang itu justru akan paling jelek. Kalau teknik ngajarinnya kayak gini, password harus panjang loh, password harus ini loh, password harus kayak gini loh, supaya aman pasang antivirus aja loh. Nah, itu iya kayak prosedur gitu ya, itu nggak menarik asli. Jadi kalau mau menarik, harus ngasih lihat efek. Gitu ya, itu cerita. Tapi itu paling enak kalau kita udah pernah jadi korban. Atau kita ngobrol sama yang pernah jadi korban, kayak gimana, jadi itu langsung jelek banget. Saya pengen nambahin sedikit untuk masalah petinggi, pimpinan dan sebagainya. Dan ini kejadiannya banyak, saya kebetulan banyak interaksi sama teman-teman di Mabes, di ya bintang-bintang lah, bintang 1, 2, 3, 4, sampai 7 ya. Intinya mereka gini cara berpikirnya. Saya punya target, saya harus bikin pertahanan, solusinya adalah saya punya anggaran, saya pengadaan barang. Oke, udah gitu ujung-ujungnya 2 tahun kemudian komplainnya ke Ono. Komplainnya sederhana banget itu para bintang-bintang itu ke saya. No, kita sudah anggarin ini alatnya kita beli mahal-mahal, kenapa kagak jalan semua? Nah, saya bilang ke dia, Pak, kalau cyber security urusannya bukan cuma teknologi, ada 2 lagi yang lebih parah, yaitu people dan proses. Jadi ada 3 masalah besar di cyber security, people, proses, teknologi. Sementara pimpinan banyaknya mikirnya teknologi. Padahal teknologi adalah komponen kecil di cyber security sih sebenarnya. Mungkin 30% itu teknologi. Tapi komponen paling besarnya 2, manusia dan proses atau manajemen atau kayak gitulah. Jadi itu harus diberesin. Sorry, ini agak geser dari pertanyaan. Mudah-mudahan bisa nanti dipakai buat meyakinkan para pimpinan di kampus, di korporasi, di perusahaan dan sebagainya bahwa komponennya ada 3 itu. Tidak hanya sekedar beli Kasper Key, selesai masalah. Enggak. Kita harus bikin prosedur, kita harus edukasi user supaya tidak jadi korban. Gitu kira-kira ya. Ini buat Pak atau Bu Chana Septiari. Sekarang dari Pak Andri F. Oke, mohon. Oh, ini mah bukan orang dalam ini ya. Pak Ono, yes. Pak Ono mohon izin Pak. Ya. Tadi sambil masih relate dengan pertanyaan yang tadi, ini juga ada pertanyaan dari Mas Denny, dari PC-Man juga nih bertanya. Ini nih Pak, selamat pagi Pak, mohon izin bertanya untuk memberikan security awareness karena sulit sekali memberikan awareness-nya kepada orang yang non-IT. Nah ini dia Pak, kan kadang-kadang ada yang nggak ngerti atau nggak non-IT, yakininnya tuh gimana nih Pak? Masih kayak nyambung dengan pertanyaan yang tadi kan Pak? Ini mau jawaban ekstrim atau jawaban normal ya? Jawaban normal dulu ya. Bebas aja Pak. Jawaban normal kayak tadi sih. Pak. Oke, jawaban normal sih cerita kayak tadi. Jadi kayak tadi cerita itu normal.
Bahwa ini contoh sederhana aja. Ini saya diundang, ini ngomong kejadian beneran nih ya. Saya diundang sama BCA, sorry nyebut merek. Saya BCA. Jadi BCA punya masalah. Jadi nasabah-nasabahnya melakukan transaksi B2B, business to business sama perusahaan di luar negeri, manufacturer segala macam. Dan komunikasinya pakai email doang. Jadi emailnya kira-kira begini, bunyinya kayak gini. Pabrik, saya pesen dong sekian kontainer apa gitu, baju atau apa gitu ya. Tolong disiapkan, nanti kita transfer. Nanti pabriknya ngomong, oke, sekian kontainer baju sudah disiapkan, sudah dikirim pakai kapal ini. Tolong duitnya ditransfer ke sini. Dan itu pakai email doang. Dan banyak nasabah BCA yang seperti itu. Akhirnya BCA ngajak saya, jalan. Kenapa masalahnya? Ternyata mereka ditipu. Cara nipunya gimana? Kejadiannya adalah komunikasi email tadi disadap sama hacker, kemudian hackernya ngirim email ke finance perusahaan Indonesia, bilang bahwa barang sudah dikirim, dimasukin kontainer, silahkan transfer duitnya ke akun ini. Padahal itu bukan akun perusahaan sono gitu. Ditransfer sama finance-nya karena dia percaya, ya udah duit hilang. Jadi bentuknya cerita seperti itu, dan ini kejadian beneran. Jadi jangan sembrono kalau udah urusan duit, karena bisa ditipu sesederhana itu teknik nipunya. Dan kalau kita, ini yang bentuknya cerita ya. Kalau kita yang sisi ekstrim beneran, kita akan, tapi ini biasanya di hire sih. Jadi kita dikontrak sama perusahaan tadi. Bukan Ono sih. Teman-temannya Ono biasanya, karena Ono orang baik. Jadi temannya Pak. Jadi temannya Ono tolong serang karyawan saya, dan diserang beneran sampai karyawannya benar-benar kena hack. Jadi teknik satu lagi adalah kita nyerang beneran sih. Jadi di hire sama itu dan kita serang sampai karyawannya kena serangan, udah gitu baru dia kapok. Kadang-kadang orang kalau nggak pernah ngerasain nggak kapok gitu. Jadi ada teknik satu lagi adalah menyerang beneran gitu. Parah bener. Dan itu dipakai di bank sih kemarin. Parah. Oke. Terus ada pertanyaan lagi mau dibacain sama moderator ini pembacara atau saya yang baca nih? Boleh Pak, nih ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Stevi. Oke. Pak, ada komen gak nih untuk bocornya data dari Peduli Lindungi? Nah ini juga lagi sempat viral kan Pak? Iya Pak. Aduh Pak, berat banget Pak. Aduh, gue nggak enak ya soalnya bisa mencemarkan nama baik satu instansi. Dan ini direkam loh Pak. Ya makanya gue stres kalau udah pertanyaan kayak gini, gue jawabnya harus bijak. On record loh, bukan off the record kita Pak. Ini on the record soalnya, gue jawabannya harus on the record nih. Kacau, ini bukan off the record. Kacau. Tapi jujur sih, masalahnya ada banyak lini yang jadi masalah. Kemarin akhirnya teman-teman Kominfo mulai bilang bahwa datanya dari Peduli Lindungi sudah pindah ke data centernya Kominfo. Oke, jadi udah mulai lurus lah cara berpikirnya. Mudah-mudahan, soalnya mindahin data doang kan bukan solusi sih sebenarnya. Harus ngamanin data itu juga. Oke, jadi ada masalah-masalah seperti itu yang sedang. Jadi mereka sedang dalam proses yang itu. Cuman kadang-kadang bocornya bukan hanya dari situ. Coba perhatiin, kalau kita perhatian masuk ke aplikasi Peduli Lindungi kan ada sertifikatnya tuh ya, ada QR code-nya ya. Kadang-kadang orang dengan bangganya, gua sudah divaksin loh. Udah gitu di capture screen tuh sertifikat, diposting di media sosial atau di mana gitu, kasih ke teman-teman yang lain bahwa saya sudah divaksin. Dia kagak sadar di situ ada QR code-nya. QR code-nya itu ngelink ke KTP dan teman-temannya. Selamat. Jadi kadang-kadang bocornya karena kita terlalu bangga dan akhirnya terlalu sembrono gitu. Akhirnya kita yang menyebarkan informasi tadi. Jadi ada beberapa masalah sih. Jadi bukan hanya sekedar dari si penyedia layanan doang, tapi bisa juga dari usernya juga. Kira-kira gitu sih. Sorry nih, gue jawabnya nggak berani attack banget ya, soalnya takut. Iya, halus ya Pak. Halus, gue takut digantung. Tapi juga ada relate juga pertanyaan Pak mengenai kebocoran dari institusi yang juga cukup besar nih Pak. Oh iya banyak. Karena kan biasanya institusi besar tuh security-nya juga tingkat tinggi nih Pak. Terus jadi apa pendapat Pak Ono mengenai hal tersebut untuk small medium company juga mungkin yang ingin memiliki investasi IT security? Oke, yang gini. juga mungkin tidak sebesar institusi yang besar juga Pak. Jadi pertanyaannya deg-degan juga ya Pak. Nggak, gue nggak nyebut institusinya lah. Soalnya lu tadi ngomongnya Peduli Lindungi, jadi kan harus nyebut dia.
Kalau institusi besar gue nggak akan sebut institusinya, tapi kejadiannya adalah data yang bocornya itu sampai jutaan rekor, jadi puluhan juta rekor. Oke. Yang seru dari situ, orang kadang-kadang mikir kalau tadi ya peduli lindungi kan kita dapetin sertifikat vaksin, udah gitu kita posting. Itu kan cuma 1-2 orang doang. Kalau sampai ratusan juta, itu nggak gitu caranya. Nggak mungkin kita nyariin scanan sertifikat peduli lindungi, udah gitu kita kumpulin satu-satu sampai jutaan. Itu kerjaan gila kayak gitu. Jadi kalau mau jutaan, dia harus ngejebolin database. Jadi database-nya dijebol langsung. Dan ini ada yang plat merah, ada yang plat kuning, dijebolin semua itu database plat merah, plat kuning, dan teman-temannya dijebolin database-nya. Yang seru dari situ adalah, ini logika berpikir aja ya. Bayangkan, seseorang ngedownload database yang jumlahnya ratusan juta rekor. Dan itu bukan 1 mega, 2 mega itu filenya, men. Itu filenya tera. Bayangin ngedownload file tera. Gitu ya. Download file tera, itu kan nggak 1 menit 2 menit, itu sehari downloadnya, sehari 2 hari itu downloadnya itu hari. Jadi bukan lagi menit, bukan jam, itu bisa sampai harian downloadnya. Yang aneh kan gini, itu file tera, itu downloadnya harian. Pertanyaannya emang nggak kedeteksi segoblok itu kah? Gitu. Sorry ya, gue ngomongnya rada-rada bocor. Separah itu kah? Jadi sebenarnya logikanya sederhana banget. Ini ada orang ngedownload file tera. Masa sih orang IT-nya nggak bisa detek kan? Kan jadi aneh banget gitu. Jadi ada masalah besar di prosedur sih sebenarnya, lebih ke arah prosedur sama SDM jadi ini bukan masalah teknologi sih. Kemungkinan mereka punya teknologi, karena ini bukan perusahaan kecil ya, perusahaan besar. Jadi kemungkinan besar mereka punya teknologi yang bagus buat ini semua, tapi ada kesalahan prosedur sama perusahaan SDM. Kalau sampai harusnya kalau ada suatu perilaku yang aneh dalam jumlah yang dilakukan dalam waktu yang lama, berjam-jam atau hari, itu harusnya kedeteksi dan harusnya kasih warning atau notice ke admin kan. Kayaknya prosedur kayak gitu kagak jalan. Kalaupun ada notice, kok adminnya kagak bereaksi? Nah, ini ada masalah SDM nih kayaknya. Jadi ada masalah seperti itu sih. Mudah-mudahan kalau kita bisa pakai tool-tool yang baik, tadi ada Kaspersky, ada endpoint proteksi apa-apa tadi itu ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa bantu banget. Tapi kuncinya tetap di manusia sama di proses sih, di manajemen. Kira-kira itu sih. Oke, baiklah. Cakep, Pak. Mantap jawabannya. Ada yang lebih horor. Jawabannya ada yang lebih horor nih sebenarnya. 1 terabyte, Ozan. Agak lama juga ya, Pak. Banyak ya, Pak. Lo nggak bisa ngopi dalam waktu 1 menit 2 menit gitu. Oke, Pak. Yes. Pak Ono mungkin mau memilih, Pak. Ini beberapa pertanyaan yang tidak common, Pak. Aduh, gue nggak kebaca udah 30 soalnya ada 30-an, nyerah gue. Tolong dipilih dong. Oke, kita bantu pilih ya, Pak Ono. Iya. Sebentar kita scrolling. Baik, ini ada pertanyaan dari Farosa BSSN. Waduh. Tanggap. Kenapa, Pak? BSSN, men. Berat. Ngeri ini urusannya. Bapak mau nyapa dulu, Pak. Ya, mohon maaf, Pak. Sae, Bapak. Gak berani gue BSSN, ngeri banget. Ya, terus. Baik, ini tanggapannya terkait inform pemerintah yang bocor sama China. Kemungkinan metode bocornya mitigasi sampai gimana caranya supaya data yang bocor tersebut tidak bermanfaat buat yang ambil, baik bagi pemerintah Cina maupun profesional hacker. Waduh. Iya. Pak Ono ingin menjawab 50-50, X di audience, atau follow friend, Pak? Ini kalau udah BSSN yang nanya berat banget ini pertanyaannya. Iya, aduh. Parah banget. Yang mana, Pak? Jadi saya terjemahkan dalam bahasa manusia dulu ya. Jadi gini, memang sudah teman-teman sudah mendeteksi kayaknya bocornya sama hacker di Cina atau apalah. Jadi ada kelompok mungkin mafia atau hacker lah di Cina yang ngebocorin itu. Oke, yang berhasil ngebocorin. Wah, ada yang raise hand segala macam. Nah, saya harus cepat nih ngomongnya. Nah, pertanyaan dari Pak BSSN ini tadi ya adalah, oke, ini data bocor. Gimana caranya supaya data ini jadi tidak bermanfaat buat mereka? Gitu ya. Yang jadi masalah data itu kan data pribadi nih yang bocor nih ya. Jadi supaya tidak bermanfaat ini serba susah nih. Kalau yang paling ekstrim adalah kita merubah data pribadi sih. Jadi
data yang pentingnya kita tambahin data yang lain. Jadi ngasih tahu ke Bang, Bang, ini data kondisinya bocor, nama, tanggal lahir, segala macam ini bocor. Jadi jangan Anda pakai ini sebagai data yang utama. Kalau misalnya buat registrasi, jangan data ini. Kita tambahin data yang lain. Jadi kepaksa ngerubah data sih. Dan itu rewel banget kalau sampai kayak gitu. Karena nomor KTP bocor, apa bocor, mau nggak mau sebenarnya intinya supaya tidak bermanfaat kita harus ngerubah data sih. Cuman ini kan data ini nempel sama orang nih ya. Jadi ya itu susahnya di situ sih. Jujur saya agak susah jawab yang ini, pertanyaan susah banget nih kategorinya. Gitu. Minta maaf BSSN. Aduh, susah jawabnya. Ini suara lu belum keluar. Oh iya. Belum terpecahkan kayaknya nih Pak. Aduh nyerah, ini bagian yang nyerah ini. Tapi ada yang raise hand tadi saya lihat di layar ada yang raise hand ya kayaknya ya. Ada yang raise hand. Coba bisa dilihat. Ada raise hand, berarti kita open mic ya. Boleh untuk coba Tumia silakan. Selamat pagi Pak Ono, selamat ketemu kembali. Pagi Apakah Pak. suara saya dapat didengar dengan baik? Kedengar Pak, bukan dari BSSN kan Pak, saya udah stres Pak. Dan perkenalkan nama saya Brion K. Sudarman, lokasi di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mantap. Oke baik. Oke Pak. Pekerjaan di mana Pak kalau boleh tahu Pak? Pekerjaannya wirausaha. Oke baik. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, tadi Pak Ono sudah menyebutkan masalah security di cloud, kemudian fungsi dari PPT. Namun kan ada tren saat ini yaitu dengan edge computing. Nah sejauh mana artificial intelligence yang tadi disebutkan IoT ya Pak ya, penerapan IoT di cyber security. Mohon elaborasinya Pak. Terima kasih. Oke Pak Brion. Pertanyaannya mantap loh. Keren. Terima kasih Pak. Ini kuliah lagi. Terima kasih Pak Brion buat pertanyaannya. Gila pertanyaannya parah-parah dah. Sekarang edge computing justru dulu. Itu Pak Ono hadir Pak. Sekarang edge computing. Jadi kalau cloud tuh kira-kira saya harus nerangin dulu ya. Cloud itu kira-kira kita nyewa mesin yang ada di server di internet. Jadi disebutnya cloud, itu bahasa marketing aja, bahwa itu ada mesin di internet bentuknya cloud. Jadi kita bentuknya sewaan mesin. Nah kalau yang namanya edge computing itu cloud juga sebetulnya sama. Jadi ada mesin, tapi mesinnya tidak ditaruh di internet. Kalau edge computing itu mesinnya ditaruh ke dekat kita, ke dekat customer. Tapi yang ngelola masih tetap provider, bukan kitanya, bukan customernya. Contoh edge computing kira-kira gini yang dipakai ya. Dan ini dipakai sama teman-teman Telkomsel dan teman-temannya, mereka dibungkus dalam bentuk SD-WAN. Sederhananya kira-kira gini lah. Mereka kasih layanan ini kira-kira ke pengebor-pengebor minyak, batu bara, jadi dunia pertambangan atau yang dunia-dunia yang mengharuskan mereka melakukan eksplorasi di lapangan, kayak tambang, terus ada mungkin pertanian juga. Mereka itu saluran komunikasi susah di sana. Jadi kayak kita nambang di Kalimantan atau di Papua segala macam, itu nggak ada seluler, nggak ada internet dan sebagainya. Jadi solusi yang diberikan oleh Telkomsel adalah mereka pasang BTS lokal di situ. BTS-nya nggak ada sambungan ke internet sebenarnya. BTS 5G dan sebagainya lokal di lokasi pertambangan tadi. Kemudian cloud-nya dipindahin ke sebelah BTS tadi. Jadi server-server cloud-nya tadi ditaruh di sebelah BTS. Makanya disebutnya edge computing. Jadi bukan cloud computing ada di internet, tapi computingnya ada di sebelah BTS, edge, di sebelahnya BTS langsung. Dengan cara itu data-data segala macam tidak harus mengandalkan jaringan yang jauh. Semua data-data dikirim ke dalam cloud yang lokal tadi.
Apa hubungannya dengan IoT atau Internet of Things? Internet of Things adalah kita melakukan sensor, kita monitoring, melakukan instrumen yang mengukur, itu Internet of Things. Jadi kita ngukur, kemudian hasil pengukurannya dikirim ke server. Nah, hubungannya dengan edge computing adalah si IoT tadi dia sensor, jadi kayak pertambangan, minyak dan sebagainya itu mereka selalu harus ngukur kan di dalam itu minyaknya seperti apa, kepadatannya seperti apa, kedalamannya seperti apa, semuanya harus diukur. Pengukuran ini tidak dikirim ke Jakarta, tapi pengukuran ini dikirim ke server cloud lokal yang di edge computing itu. Jadi hubungannya seperti itu antara IoT sama edge computing. Nah, si IoT kan cuman sensor doang, cuman sensor aja buat ngukur itu semua, gitu ya. Jadi hasil pengukuran diukur, masukin ke edge computing, semuanya lokal di sebelahnya BTS Telkomsel yang ditaruh di sebelahan di lokasi ini ya, di lokasi penambangan tadi. Nah, cuman IoT kan cuman ngukur doang. Supaya hasil pengukurannya itu bisa bermakna, ada hasilnya, kita masukin yang namanya machine learning, artificial intelligence ke dalam edge computing itu. Jadi fungsinya machine learning, artificial intelligence, kira-kira dia melakukan klasifikasi dari hasil pengukuran tadi. Dan dia juga bisa melakukan forecasting atau prediksi. Contoh, dia ngukur ke ini urusan minyak misalnya ya, minyak dia ngukur ke dalam, dia pasang ledakin segala macam, terus dari dentuman suaranya itu dia bisa ngukur, ini saya dapetin sinyal batu di kedalaman sekian, ada cairan kedalaman sekian, terus kira-kira lapisan ini kedalaman sekian, lapisan ini kedalaman sekian, bentuk lapisan di bawah tanah itu kira-kira kayak gitu. Itu hasil pengukurannya doang. Dari situ kita masukin machine learning dan artificial intelligence untuk melakukan klasifikasi. Jadi di bawah sini, di bawah tanah itu ada lapisan dari hasil sensor suara dan sebagainya ledakan tadi ya. Dia mulai ngukur, berarti di bawah ini kira-kira bentuk lapisannya seperti ini. Berarti kira-kira ada lapisan cairan di sini. Apakah itu air? Ini air. Ini minyak. Minyaknya ada berapa di dalam situ. Jadi semuanya itu mainnya machine learning sih. Jadi machine learningnya ditaruh di edge computing tadi untuk melakukan analisa dari hasil pengukuran di bawah tadi. Gitu. Kira-kira hubungannya kayak gitu sih. Dan semua ini ada di kuliah saya di Open Course ITTS ACID, free, bisa diakses Anda semua. Gitu. Stres dah gua. Masuk, Pak. Masuk, yang ranginya stres. Baik Pak Ono, tampaknya mohon maaf, memang waktu jualah yang memisahkan sesi kita. Iya. Nggak berasa ya Pak Ono ya? Nggak berasa ya Pak ya. Ini, sorry, pertanyaan yang lain yang nggak sempat kejawab, boleh saran nih buat teman-teman di PC Man, tolong direkap, kirimin ke saya, nggak masalah. Jadi pertanyaan kirim ke saya boleh, nanti saya bisa bikinin video jawabannya, saya kirimin ke PC Man lah, biar buat jawab. Mantap sekali Pak Ono. Pak, ini benar-benar baru kita mau tanyakan kepada Bapak. Pak, mohon izin Pak, ini kan banyak pertanyaan yang tidak dijawab. Iya. Kira-kira Pak Ono mau melakukan apa? Pak Ono sendiri memberikan jawaban. Iya, enggak, soalnya kasihan ya, bener. Pak. Gak tega gue. Dan jawabannya lebih bebas ya Pak. Bebas. Off the record soalnya. Enggak on the record soalnya, ntar dipost. Ini silakan diposting sih ntar di channelnya PC Man. Iya. Baik. Silakan. Ya. Pak Ono, mohon izin. Sebelum kita mensudahi sesi talk show ini Pak, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya, closing statementnya mungkin dari Pak Ono. Sederhana aja, semua itu tergantung pada 3 hal tadi ya, people, process, technology. Jadi tolong dikuatin ini, kita nggak bisa hanya mengandalkan teknologi aja terutama untuk cyber security. Kuncinya adalah di people, di proses tadi. Mudah-mudahan teman-teman PC Man bisa bantu teman-teman yang lain di Indonesia supaya bangsa ini bisa kuat dan bisa merdeka. Mantap. Baiklah, terima kasih Pak Ono. Thank you Pak Ono, semoga kita bisa ketemu di event-event berikutnya ya. Iya, betul. Betul. Apalagi sama host yang lucu-lucu seperti ini, senang saya. Amin. Amin Pak. Salam sehat selalu juga Pak. Oke, terima kasih. Salam sehat ya, Pak. Pamit, terima kasih. Sehat. Beli yang original. Dapatkan CD dan kaset Pak Ono.
Thank you Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Ono. Oke. Seru ya, tambah terasa loh. Iya, itu tadi udah disampaikan oleh Pak Ono. Jadi bagi pertanyaan yang belum terjawab, nanti kami bantu rekap dan kami kirimkan ke Pak Ono. Setelah ada jawaban dari Pak Ono, nanti kirimkan kembali. Gitu.